Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece Chapter 1013 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Anarki dalam Big Mom. Cerita dimulai dengan memperlihatkan ulti yang telah tumbang usai terkena serangan dari Nami dalam chapter yang lalu. Usopp menyuruh Nami untuk segera pergi karena ulti sebentar lagi bangun dan di sana juga ada Big Mom. Jadi Nami tidak akan ada kesempatan untuk menang. Nami berkata bahwa mau lari kemanapun pasti akan terkejar dan Nami juga tidak bisa memaafkan ulti, jadi dia tetap ingin menghajarnya. Di situ juga terlihat Usopp menggendong Tama yang sedang terluka dan Big Mom mengkhawatirkan keadaan Tama. Ulti yang tadinya tumbang kini sudah pulih kembali karena seperti yang kita tahu, fisik ulti sangat kuat sebagai salah satu pengguna buah iblis Ancient Zoan. Melihat ulti mulai bangkit, Nami bersiap untuk melancarkan serangan tornado tempo ke arah ulti. Tapi ulti bergerak dengan sangat cepat sehingga serangan dari Nami tidak kena. Secara tiba-tiba, ulti sudah muncul tepat di depan Nami dan dia pun menahan kedua tangan Nami. Ulti pun bersiap untuk menyerang Nami dengan kepalanya. Tentu saja Nami berada dalam bahaya, karena apabila terkena telak sundulan dari ulti, maka Nami pasti akan terluka parah. Untung saja, sebelum ulti menyundul Nami, Big Mom dengan cepat menyerang ulti menggunakan serangan gabungan dari Napoleon, Prometheus, dan Hera. Serangan dari Big Mom itu bernama Master Cannon yang memancarkan sinar dengan cepat dan menembus perut ulti. Master Cannon dari Big Mom sangat kuat karena ulti langsung tidak sadarkan diri usai terkena serangan tersebut. Kualitas kekuatan dari seorang Yonko memang luar biasa karena petarung hebat seperti Tobiropo sama sekali tidak ada apa-apanya di hadapan Big Mom. Para anggota bajak laut hewan buas kaget karena Big Mom menyerang ulti. Big Mom pun menatap mereka dengan wajah seram sambil berkata, "Kalian sudah melukai Tama." Usopp pun menyuruh Nami untuk lari dan Nami pun mengikutinya. Prometheus dan Napoleon senang dengan kehadiran Hera, karena dengan adanya Hera, mereka bisa melakukan serangan kombinasi yang sebelumnya tidak bisa dilakukan saat masih bersama Zeus. Dengan begitu, tampaknya Hera memang lebih hebat dibanding Zeus. Terungkap juga bahwa Hera diciptakan oleh Big Mom atas permintaan dari Prometheus yang menginginkan seorang pacar. Tapi rupanya Hera tidak peduli kepada Prometheus maupun Napoleon, karena yang Hera pedulikan hanya Big Mom saja. Hera siap mematuhi semua perintah dari Big Mom. Dari kejauhan, terlihat Zeus yang menangis melihat Big Mom bersama 3 homisnya. Saat sedang melarikan diri, Nami melihat Zeus, tapi Nami masih marah kepada Zeus sehingga dia mengabaikannya. Zeus pun muncul di hadapan Big Mom, tapi Big Mom bilang Zeus sudah tidak dibutuhkan lagi. Prometheus dan Napoleon ikut memarahi Zeus dan mereka bilang mereka akan lebih baik jika tanpa Zeus. Big Mom memerintahkan Hera untuk memakan Zeus. Big Mom bilang Hera akan menjadi lebih kuat jika memakan jiwa Zeus, sehingga Hera mau melakukannya dengan senang hati. Zeus pun menangis saat dirinya mulai dimakan oleh Hera. Zeus memohon ampun kepada Big Mom, tapi Big Mom berkata, "Jika kau ingin ampunan, termakanlah dan jadilah kekuatan baru." Di sana, Big Mom melihat Tama yang sedang dibawa oleh Usopp dan Nami. Dengan sangat mudah, Big Mom menarik Tama dari tangan Usopp. Big Mom berkata tidak baik jika terus bersama mereka, karena bajak laut topi jerami itu orang-orang jahat. Tama berkata kepada Big Mom hentikan, karena mereka adalah teman-temannya. Tapi itu tidak berhasil. Big Mom pun bermaksud menghabisi Nami dan Usopp, sehingga mereka berdua lari ketakutan sambil menangis. Zeus yang melihat Nami meminta maaf atas perbuatannya kepada Nami dalam beberapa chapter yang lalu.
Menurut Zeus, Nami sangat baik, tapi karena Zeus pengecut, jadi waktu itu dia tidak bisa melawan perintah dari Big Mom, sehingga Zeus pun mengkhianati Nami. Namun kali ini berbeda. Untuk pertama kali dalam hidup Zeus, dia akan memberontak kepada Big Mom dan Zeus ingin Nami melihat hal tersebut. Tubuh Zeus pun berubah menjadi hitam untuk menyerang Big Mom, tapi dengan sangat mudah Big Mom meremas Zeus hanya dengan satu tangan. Zeus bilang dia kekurangan energi karena jiwanya mulai terhisap. Karena Nami merasa kasihan kepada Zeus, maka Nami mencoba membantunya. Nami menciptakan bola-bola hitam agar bisa dimakan olehnya. Tapi karena tubuh Zeus telah melemah, dia tidak sanggup menjangkau bola-bola hitam itu, sehingga Zeus pun dimakan oleh Hera. Masih belum jelas bagaimana kelanjutan nasib Zeus, tapi admin cukup yakin Zeus akan bertahan dan pada akhirnya menjadi milik Nami. Bajak laut topi jerami memerlukan peningkatan kekuatan karena semakin jauh perjalanan, semakin kuat juga musuh-musuhnya. Untuk Nami, Zeus bisa menjadi tambahan kekuatan yang sangat berguna. Oleh karena itu, semoga saja Zeus bisa terus bertahan hidup. Tama mengajak Nami dan Usopp untuk kabur. Kemudian Big Mom di sana bertanya mengapa Tama mencoba melarikan diri. Big Mom bilang dia sangat benci apabila ada orang yang mencoba meninggalkannya. Jadi dia akan membunuh Tama. Big Mom tidak segan-segan melancarkan serangan ke arah Nami, Usopp, dan Tama. Mereka bertiga terlihat ketakutan karena Big Mom sungguh-sungguh ingin menghabisi mereka semua. Pada saat Big Mom mengayunkan pedang ke arah mereka, untung saja Kid muncul dan menahan serangan Big Mom. Tidak sampai di situ, Kid pun segera melancarkan serangan bernama Pang Gibson, sehingga kepala Big Mom terjatuh ke lantai. Serangan tersebut cukup kuat, tapi tentu bukan masalah besar bagi Big Mom karena dengan cepat wanita itu langsung bangkit kembali. Kid meminta Nami dan Usopp untuk pergi dari sana karena Big Mom adalah mangsa Kid. Pertarungan antara Big Mom versus Kid pun akan segera terjadi. Kid memang kuat dan penuh percaya diri. Dia juga punya nyali yang besar yang mirip-mirip dengan Luffy. Mereka juga sama-sama tidak gentar meski melawan Yonko. Namun rasanya akan sangat sulit apabila Kid melawan Big Mom seorang diri. Jadi admin menduga Kid akan mendapatkan bantuan dan kemungkinan besar itu adalah Lau. Karena dari chapter sebelumnya, Lau memang sedang mencari Big Mom. Kolaborasi antara dua generasi terburuk ini akan sangat menarik. Kemudian cerita beralih ke atap istana. Kaido berkata hasilnya sudah terlihat. Kau mendapatkan senjata baru sehingga membuatmu besar kepala. Manusia yang tidak mau dan tidak bisa membuang harapan sangat merepotkan. Kaido berkata harusnya dia memotong kepala Luffy dan mendeklarasikan kemenangannya, karena kalau tidak, semua orang akan terus percaya akan kemenangan Luffy. Lalu diperlihatkan Luffy yang sedang tidak sadarkan diri sedang terjatuh dari pulau Onigashima. Di video sebelumnya, admin berpendapat bahwa Luffy akan diselamatkan. Kemungkinannya ada 3 orang, yaitu Lau, Yamato, atau Denjiro. Tapi sekarang admin punya pendapat lain yang mungkin lebih epik jika ini terjadi. Dalam keadaan jatuh itu, Luffy akan teringat Rayleigh dan akan ada sedikit flashback. Nah, dari flashback itu akan muncul kemampuan baru. Entah kemampuan apa yang muncul, yang pasti kemampuan baru ini akan membuat Luffy selamat dalam situasi sekarang ini. Entah itu Awakening atau mungkin Gear 4 mode baru. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1013. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.